Beberapa orang bertanya kepada saya, "Mengapa naik gunung? Apa yang dicari?" Menjawab pertanyaan itu sama sulitnya dengan menerangkan rasa asin kepada orang yang belum pernah mencicipi garam. Maka, cicipi garam. Untuk menjawab pertanyaan, "Mengapa naik gunung?" maka lakukanlah naik gunung. Di hadapan alam, kita akan lebih memahami siapa diri kita, untuk apa eksistensi kita. Karena ada atau tidak ada manusia, tidak berdampak sama sekali terhadap keberadaan alam. Miliaran tahun sebelum manusia ada di planet ini, alam sudah ada. Dan suatu saat nanti, ketika manusia sudah punah, alam masih tetap akan ada. Adakah makna di balik kehidupan kita yang sangat singkat dan absurd ini? Tantangannya adalah bagaimana kita mengkonstruksi makna di antara puing-puing ketidakbermaknaan kehidupan. Sebelum kita melakukan perjalanan petualangan yang akan sangat menarik ini, terutama bagi adik-adik, kita berdoa mudah-mudahan perjalanan kita lancar dan mendapatkan pengalaman yang berharga. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Kita nikmati perjalanan ya. Kalau ada apa-apa tetap semangat. Angrango. Ya saya. Jam 8 sudah sampai di pos Telaga Biru. Berarti perjalanan 1 jam dari pintu masuk. Pukul 8.12 kami sudah tiba di Rawa Gayonggong. Ini agak unik nih, rawa di daerah pegunungan, makanya ada jembatan seperti ini. Nah, karena jalurnya kayak lahan basah begitu. Kalau nggak diberi jembatan gini nih, sebagian beton, sebagian bambu akan amblas, susah dilewati. Nah, ini Rawa Gayonggong adalah lahan basah
di jalur pendakian menuju Pangrango dari Cibodas. Sehingga karena cenderung berlumpur kalau diinjak amblas oleh para pendaki, maka dibuatkan jembatan yang awalnya dari kayu, sekarang sudah dibuat dari beton supaya lebih awet. Karena daerahnya lembab, menyebabkan pelapukan kayu lebih cepat lagi. Gimana Bu? Masih semangat? Belum apa-apa ya, ini baru pemanasan ya, luar biasa ini. Ini guys, Sri Kandi pendaki luar biasa ini guys, sudah ke berbagai gunung di Indonesia. Jam 8.30 kami sudah sampai di pertigaan air terjun Ciberem. Berarti perjalanan sudah 1,5 jam dari gerbang Taman Nasional Gede Pangrango. Saya menampilkan video ini bukan pamer loh ya. Ini mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan edukasi bahwa dalam aktivitas outdoor perlu kesadaran untuk menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Oke ya guys, sepakat ya? Harusnya sih orang Indonesia menjadi orang-orang yang sangat peduli pada kebersihan. Kenapa? Karena mayoritas orang Indonesia beragama Islam yang basis doktrinnya adalah kebersihan bagian dari iman. Tapi dalam kenyataannya ya masih jauh panggang daripada api. Justru di negara-negara barat masyarakatnya sangat peduli pada lingkungan. Di antara kalian mungkin bertanya-tanya, apakah naik gunung kategori olahraga? Jawabannya ya. Tetapi naik gunung bukan olahraga biasa. Mendaki gunung adalah olahraga ekstrim yang menekankan pada endurance atau ketangguhan fisik dan mental para pendaki. Karena para pendaki akan berjalan berhari-hari di bawah terik panas matahari, hujan deras, terpaan angin badai, kemungkinan tanah longsor, ancaman binatang buas, atau risiko bencana jenis lainnya. Jadi, naik gunung membutuhkan kebulatan tekad, kondisi fisik yang prima, dan mental setegar batu karang. Sampai di Rawadenok pukul 10 dan langsung disiapkan, lihat. Ini menu pembuka nih. Wih, keren banget. Advertisernya katanya satu potong 10.000 ya? Ya, 10.000. Saya ngutang 30.000 berarti nih ke Pak, si Akang ini. Promosi, diskon 100% Pak sekarang berarti hari ini. Oh, lagi Hanya promo hari ya. ini. Jumat berkah. Atur nuhun ya. Sekalian kalau perlu orangnya dibawa aja di enteng. Saya aja nggak ngangkat apa-apa. Tiba di pos Rawadenok 2 pukul 10.15. Stamina masih oke karena sarapan dengan tempe orek. Ini dia nih murid SMP nih guys, Sigi ini. Gimana? Capek, tapi ini keren banget nih, sudah sampai di Rawadenok 2 jam 10.17 ya. Ayahnya belum sampai malah. Semangat ya, jangan kapok loh. Nanti setelah Pangrango, Gunung Gede, nanti gunung yang lainnya. Nanti Rinjani. Kami sudah tiba di pos shelter Batu Kukus 1 pukul 10.57 dengan tim dari SMP nih guys. Remaja yang baru tumbuh minat pendakiannya, keren. Meninggalkan ayah dan ibunya di belakang. Lanjut ya, yuk pelan-pelan aja. Tiba di shelter Batu Kukus 2 pukul 11.23. Masih gaspol sih, Ki? Kuat ya? Iyalah. Betisnya udah diganti kawat dalamnya kan? Ini dia Sigi, pendaki remaja tangguh, kelas 8 SMP. Sudah tak terbendung nih pendakiannya. Ayah dan ibunya tercecer di belakang. Ini pendakian perdana yang akan mengawali petualangan pendakian Sigi selanjutnya di gunung-gunung di Indonesia dan di berbagai pelosok dunia. Keren.
Halo guys, masih mengikuti perjalanan kami bersama pendaki remaja tangguh. Lihat nih, gendongannya 50 liter. Kami sudah tiba di pos Batu Kukus 3 dengan ketinggian 2060 meter di atas permukaan laut. Sekarang pukul 11.34. Perjalanan masih panjang. Lihat treknya, wah, sangat mempesona. Sejuk, udaranya segar. Perlu kalian tahu nih guys, Sigi ini pendaki remaja yang kecepatan pendakiannya mirip jingle iklan Yamaha. Sigi Arya Satya selalu di depan. Ayah ibunya mah lewat. Kami tiba di destinasi mata air panas pada ketinggian 2131 meter di atas permukaan laut pada pukul 12.05. Itadakimasu. Selamat makan siang semuanya. Wilujeng tuang sadayana. Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me. You don't wanna break. I need some space. Just think about it, Kami tiba di shelter air panas 2 pukul 13.20. Hujan deras sehingga agak menghambat perjalanan kami. Harus lebih hati-hati karena bebatuan licin. Kalaupun ditusuk oleh trekking pole, melejit guys. Ini shelter air panas 2 penuh dengan pendaki yang sedang menduh karena hujannya cukup deras. Kami sudah tiba di Kandang Batu pukul 13.28 menit pada ketinggian 2180 meter di atas permukaan laut. Masih hujan, tapi pergerakan terus melaju. Targetnya adalah ngecamp di Mandalawangi. Sebagian orang menganggap bahkan mendaki gunung itu adalah sebuah perjalanan spiritual. Momentum ketika setiap pendaki lebih memahami siapa dirinya dan lebih memahami alam. Tempat kita terlahir, berkembang biak, dan suatu saat nanti akan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dan tentu saja, kita akan lebih memahami sebuah kekuatan misterius yang selama ini berada di luar jangkauan nalar, serta imajinasi kita yang paling liar sekalipun. Tiba di pos Pancaweleh, apa ini dibacanya? Pada ketinggian 2280 meter di atas permukaan laut pada pukul 14.00. Ini jagoan-jagoan lagi ngasonya. Tetap semangat. Wih, ini anak muda semua ini. Milenial semua ini. Mumpung masih muda, Iya. harus terus berkarya. Oke, good. Daripada wisata mall ya. Betul. Boros, konsumtif, dan ini menimbun lemak. Ini mah bisa dikenang. Betul. Murah meriah. Betul, punya kenangan ya. Iya. Jalur dari Kandang Batu menuju Kandang Badak 100% nanjak. 100% bakar lemak. Mudah-mudahan paling lambat 1 jam lagi sampai di Kandang Badak. Lanjut ke Mandalawangi supaya tuntas, tas. Harus kuat dong, biar tuntas, nggak ada beban lagi. Let's go Sigi. Aman ya? Aman dong. Kami tiba di pos Kandang Badak pukul 14.45 diguyur hujan yang semakin deras dan sepertinya tidak memungkinkan melanjutkan ke Mandalawangi. Harus ngecamp di sini. Ini lokasi tempat kami akan mendirikan tenda di Kandang Badak ini. Karena tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan ke Mandalawangi. Hujan deras dan rutenya jalur air.
Dan tentu saja kami sudah sangat lelah dengan menggendong carrier belasan kilogram. Kami akan rehat di sini semalam. Proses pemasangan tenda Big Adventure 2 person punya gue nih guys. Warnanya Tosca, sangat menawan, dan cara pemasangannya juga sangat simpel. Bahkan bisa dilakukan satu orang aja sih sebenarnya. Keren kan? Kini tiba saatnya memasak nih guys. Tim kami akan mempersiapkan menu untuk makan malam di kandang badak ini. Hujan deras di kandang badak, di bawah naungan tenda Big Adventure. Cukup nyaman, tidak ada kondensasi, lihat. Entah sampai kapan hujannya. Masak-memasak juga agak terhambat. Perlu meluruskan punggung dulu nih guys. Terasa ketarik. Good night. Mungkin kalian akan bertanya, bagaimana seandainya saat ngecamp di alam terbuka ini pengen BO? Jangan khawatir guys, bentangan alam ini adalah toilet yang sangat nyaman untuk digunakan. Saat ini pukul 12.00 waktu kandang badak. Kami akan turun kembali ke base camp melewati beberapa destinasi. Nanti ada air terjun di kandang batu yang akan kami nikmati. Kemudian ada air panas dan destinasi lainnya. Kami tidak jadi summit ke Mandalawangi karena semalam dan hingga saat ini masih hujan yang cukup beresiko bagi proses pendakian ke puncak Pangrango.